Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa lagi dalam halaqah ilmu hadis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis mauquf. Hadis mauquf yaitu hadis yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sekarang kita akan belajar tentang pembagian hadis mauquf. Hadis mauquf atau yang dinisbatkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum bisa terbagi menjadi dua. Hadis mauquf yang benar-benar hanya mauquf atau dinisbatkan kepada para sahabat saja. Ada juga yang berarti hadis mauquf memiliki hukum marfu'. Hadis mauquf yang memiliki hukum seperti marfu'. Artinya, perkataan para sahabat Rasulullah SAW, namun dia atau perkataannya itu menisbatkan kepada Rasulullah SAW, atau isi dari maknanya atau makna dari perkataan para sahabat itu dapat dipastikan bahwa makna tersebut diambil dari Rasulullah SAW. Berarti kita dapat menghukumi bahwa perkataan itu walaupun yang menyampaikannya adalah para sahabat atau yang berkata adalah para sahabat, namun dapat dipastikan dia memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena maknanya tidak mungkin sahabat menciptakannya sendiri atau tidak mungkin sahabat mengetahuinya tanpa melalui perantara Rasulullah SAW sebagai guru mereka. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hadis mauquf yang memiliki hukum marfu' seperti apa? Contohnya, para sahabat mengatakan umirna bikadza, atau kami telah diperintahkan demikian, atau kami telah dilarang demikian. Nah, itu termasuk juga hadis mauquf namun memiliki hukum marfu'. Seperti apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Pembagian hadis marfu' pun ada yang berupa tidak sharih. Nah, sama juga dengan mauquf yang berupa umirna dan nuhina bikadza. Kemudian selanjutnya yaitu perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan berbunyi, kami melakukan seperti ini pada masa Nabi Rasulullah SAW. Kami tidak melakukan ini pada masa Nabi masih hidup Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami melakukan ini fi ahdin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal yang berbunyi atau bermakna demikian, walaupun itu perkataannya sahabat, namun memiliki hukum marfu'. Kenapa? Karena isi makna perbuatan di dalam hadis tersebut dilakukan atau dikerjakan pada zaman Rasulullah masih hidup, seakan-akan ini sudah disetujui oleh Rasulullah SAW dan beliau tidak menantangnya. Kemudian selanjutnya adalah perkataan para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan bunyi atau dengan bentuk minas sunnati kadza, minas sunnati alla yakuna kadza, atau artinya termasuk sebuah sunnah jika kita melakukan hal demikian. Ini, itu. Nah, atau tidak termasuk sunnah jika kita melakukan hal-hal demikian. Atau contohnya, termasuk sunnah jika seseorang bermuhrim hanya pada masa haji, atau seorang bermuhrim haji hanya pada masa-masa haji. Nah, itu merupakan hadis mauquf namun dapat dihukumi marfu'. Karena apa? Ada perkataan minas sunnati kadza, termasuk sunnah seperti ini. Nah, kemudian pembagian selanjutnya yaitu perkataan para sahabat Rasulullah SAW yang mana tidak termasuk pada ranah ijtihad, atau para sahabat tidak bisa menggunakan akal mereka untuk menghukumi hal tertentu. Artinya apa? Artinya ranah atau perkataan yang disampaikan oleh sahabat itu
merupakan ranah yang asli murni dari wahyu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti apa contohnya? Contohnya yaitu hadis-hadis yang berbunyi atau berisikan tentang kabar yang berhubungan dengan surga, neraka, hari kiamat, yaumul hisab, kemudian pertanyaan-pertanyaan kubur, hadis yang berhubungan tentang nama-nama malaikat misalkan, kemudian arti zakat, arti puasa, dan yang lain sebagainya. Walaupun hal itu atau perkataan itu diucapkan dari mulut para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, namun makna dan isinya itu merupakan ranah yang tidak bisa ada ijtihad para sahabat di dalamnya. Artinya, siapa yang tahu dari para sahabat tentang surga dan neraka kecuali dari Rasulullah? Siapa yang tahu dari para sahabat tentang adanya hari kiamat, adanya hari penghisaban atau perhitungan, adanya jembatan yang akan dilewati oleh para manusia nanti ketika setelah hari perhitungan? Siapa yang tahu hal-hal seperti ini? Siapa yang manusia yang tahu seperti ini? Kecuali melalui sam'iyat atau melalui kabar dari Rasulullah Sallallahu Taala Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah penjelasan tentang hadis marfu dan hadis mauquf. Namun jika kita ingin tanyakan apa hukum atau apakah kita dapat menjadikan hadis marfu dan hadis mauquf sebagai hujjah, maka jawabannya adalah hadis marfu dapat dikatakan atau dijadikan sebagai hujjah atau dalil ketika berargumentasi, dan juga hadis mauquf dapat digunakan sebagai hujjah atau dalil ketika berargumentasi dengan syarat hadis mauquf tersebut memiliki hukum marfu'. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.